walafiat di Ambon sana. Kuliahnya pada di rumah masih. By the way, ada ada orang ini nggak? Ada orang Kobi Sonta nggak di sini? Tulisan tetap ada Pak. Nggak ada orang Kobi. Oh, nggak ada. Oh ya sudah, kalau nggak ada. Apa? Baik, kita akan melanjutkan diskusi kita yang kemarin. Kemarin kan kita belajar fracture mechanics tuh ya, setelah reologi belajar fracture mechanics. Sekarang kita belajar tentang salah satu spesies. Nah, spesies itu kan kalau di binatang itu merujuk pada sebuah jenis genus, kemudian ada spesies gitu ya. Kalau genusnya itu ada brittle deformations, nanti spesiesnya macam-macam nih. Ada sesar, dan rekahan, dan segala macam ya. Kemarin kita udah belajar rekahannya, sekarang kita belajar tentang yang namanya sesar. Oke, lihat kalau geoscientist bilangnya sesar, bukan patahan. Karena kalau patah, itu kayu juga patah, ya kan? Dan jenis patahan itu bisa dipotek begitu, bisa digergaji, gitu ya. Jadi Recording in progress. uh, define sebagai sesuatu yang lain. Jadi kalau geologist, geoscientist, kalian maksudnya geoscientist kan, nah, kita akan bilang sesar. Oke, apa itu sesar? Nah, sesar itu adalah spektrum deformasi yang ada di zona brittle deformation ini. Yang brittle itu apa? Brittle itu kalau misalnya materialnya kita kasih stres, kemudian dia merespon dengan patah, gitu. Nah, itu adalah brittle materialnya. Jadi kita baca stresnya sekian, strainnya sekian, kecil gitu ya. Kalau kalau di ductile kan dengan stres yang sama, mungkin dia bisa menghasilkan strain lebih besar, tapi sifatnya plastik. Semua behavior dari batuan itu dikontrol oleh em, modulus Young ini nih. Ini adalah kecenderungan batuan untuk mengalami deformasi. Ya, jadi seberapa besar kecenderungannya? Kalau misalnya modulus Youngnya besar, berarti kita akan punya material yang strong, gitu ya. Kalau modulus Youngnya kecil, berarti kita punya material yang weak. Nah, strong atau weak, kayaknya kalau batuan kita nggak bilang weak ya. Batuan bilangnya apa ya? Less strong, karena mereka tetap batuan, keras juga gitu. Jadi kalau misalnya kita bilang weak, kayaknya nggak pas buat terminologinya batuan. Tapi less strong atau less stiff gitu, kita sebut sebagai eh, material batuan yang kita kenal. Oke. Nah, em, sesar itu evident sekali di permukaan maupun di bawah permukaan. Di permukaan kalian mungkin pernah dengar ada sesar sorong, ya, ada sesar kalau di Ambon, di Seram sana kalian kenal ada sesar Kawa, ada Kawa Shear Zone gitu. Terus kalau di Palu, di Matano gitu kalian kenal ada sesar Palu Koro, di Sumatera ada sesar Sumatera. Nah, itu adalah fitur-fitur utama yang berkaitan dengan brittle deformations yang scale-nya besar. Ah, kenapa dia bisa behaviornya seperti demikian? Karena reologinya memungkinkan untuk batuan behave seperti demikian gitu. Kalau batuan semua behaviornya plastik, ya nggak mungkin kita akan punya sesar. Nggak akan mungkin kita punya rekahan seperti ini. Misalnya kita punya rekahan, ya jelas gitu. Ada displacementnya, ada slipnya, ada bidangnya yang miring ke sana kemari. Kalian bisa lihat perbedaannya ketika sesuatu terjadi. Oh, yang ini bukan nih. Ini kayaknya dia terlipat-lipat. Tapi apakah ini ada sesarnya? Nah, kita akan lihat juga bagaimana ceritanya lipatan ini bisa terjadi. Jadi kalian bisa lihat perbedaannya antara material-material yang berbeda nih, contohnya misalnya ada material yang homogen seperti em, yang mana yang bawah sini misalnya gitu ya, ada material yang heterogen kelihatan berlapis, responnya terhadap deformasi mereka juga beda-beda. Nah, sesar
pasti struktur sekunder. Jadi nggak ada sesar yang struktur primer pada batuan ya. Pasti terjadinya setelah batuan itu mengalami litifikasi kemudian deformasi. Nah, salah satu deformasinya adalah brittle deformations yang kita akan diskusikan ini sesar. Sesar nggak sendirian. Sesar juga berteman dengan rekahan, berteman dengan lipatan dan lain-lain ya. Jadi jangan membuat perbedaan yang meaningless tuh antara sesar sama lipatan karena keduanya sebenarnya bisa bersamaan, bisa berbarengan. Itu hanya respon dari batuan aja, ingat. Dan respon dari batuan itu kan kalian pas belajar reologi juga udah diberikan pengertian bahwa batuan itu bisa berubah responnya ketika dia lebih panas, ketika dia tekannya lebih tinggi, ketika dia lapisannya lebih tipis atau jadi lebih tebal. Sehingga batuan yang sama dengan komposisi yang persis sama itu juga bisa memiliki perbedaan behavior ketika ketebalannya berbeda misalnya gitu atau suhunya berbeda, temperatur tekanannya berbeda dan lain-lain ya. Oke, nah ini perlu kita ingatkan lagi bahwa pada saat membentuk sesar dan kekar atau any discontinuity di dalam batuan, maka discontinuity itu akan digovern atau akan dikendalikan bentuk, tren, arahnya, kemudian eh, tendensi untuk mengalami deformasinya oleh Coulomb Law of Failure. Apa itu Coulomb Law of Failure? Itu adalah berapa besar stres yang kita akan berikan. Shear stress itu kan pergerakan, tidak ada slipnya tuh maksudnya. Berapa besar slip yang akan kita dapat atau kita akan berikan pada batuan yang memiliki kohesi ini dan stres yang bekerja tegak lurus terhadap batuan tersebut dengan memperhatikan sudut geser dalamnya gitu. Jadi titik-titik yang ada di sini nih, ini digabungkan jadi satu, jadi sebuah Coulomb Law of Failure. Ya, jadi ini sebenarnya titik-titik banyak itu hasil eksperimental. Setiap titik ini memuat informasi berapa besar normal stresnya, nih di sumbu normal stres, berapa besar shear stressnya pada setiap titiknya. Oke, jadi setiap titik itu ada informasi normal sama shear stresses. Nah, em, yang hitam, lingkaran yang hitam ini, kalian bisa lihat lingkaran ini semua berada di zona yang positif, gitu. Artinya semuanya kompresif. Ini adalah kondisi stres diferensial pada saat kompresif, dua-duanya. Kenapa? Sigma satunya positif, di sini sigma satu nih, sigma 2, sigma tiganya juga positif. Tentu sigma 2-nya juga akan positif. Ini sigma tiganya di situ. Dua-duanya positif berarti dia kompresif. Positif itu artinya dia converge gitu ya. Jadi stresnya datang dari luar sistem masuk ke dalam sistem. Yang biru sedikit berbeda. Kalian bisa lihat sigma satunya, stres yang paling besar ini positif, ini sigma satunya. Sigma tiganya negatif. Nih, sigma tiganya negatif. Itu artinya dia dalam kondisi hybrid gitu. Sigma satunya dorong, sigma tiganya narik gitu. Jadi dia akan mengalami dilation selain akan mengalami slip gitu. Kenapa saya bilang akan mengalami slip? Nih, dia berpotongan dengan titik itu pada Coulomb law failure, berarti dia akan ada nilai shear fracture ya kan? Ya, akan ada nilai shear stressnya. Juga akan ada nilai normal stress yang di situ. Berbeda lagi dengan yang merah. Yang ini nih. Yang merah itu, sorry. Yang merah itu kalian bisa lihat dia hanya bersinggungan pada sebuah titik di situ tuh. Ya. Jadi bukan ada di Coulomb law of failure, tapi dia bersinggungan di situ. Apa yang terjadi di situ? Artinya dia bersinggungan pada hanya satu titik. Sementara kalau yang kompresif bersinggungan di sini sama di situ, yang hybrid juga sama, bersinggungan di situ sama di sini. Sementara kalau yang merah, dia hanya bersinggungan pada sebuah titik. Dan artinya
titiknya itu sejajar sama normal stres besar. Jadi nggak ada shear stress tuh. Jadi pada garis yang merah ini, lingkaran yang merah ini, kita nggak punya shear stress. Jadi shear stressnya, up, shear stressnya nggak ada gitu. Cuman ada stres yang bekerja normal terhadap bidang. Dengan kata lain, kalau kita punya fractures di lingkaran yang merah itu, fracturesnya begini, itu. Nah, stresnya itu bekerja tegak lurus terhadap bidangnya. Stres ini besarannya adalah besaran dari sigma 3. Gitu ya. Jadi kita akan punya fractures, panahnya keluar. Kenapa? Karena dia di zona tensile kan, di situ kan ya negatif. Nih, zonanya zona negatif. Beda sama yang sebelah sini, kalau yang sini positif. Kalau di sini, sebelah sini di sebelah kirinya Cartesian diagram ini dia negatif. Jadi arah panahnya keluar gitu. Oke. Nah, tiga kondisi inilah yang memungkinkan kita membentuk sesar atau kekar. Ada pertanyaan dulu nggak? Ada Ada, pertanyaan? Pak. Tidak? Tidak ada. Oke. Nah, untuk material-material yang lepas, kayak misalnya kita punya sedimentary rocks, sedimentary grains, misalnya dari pasir yang ada di material gitu ya. Eh, itu kan gampang lepas tuh, materialnya lepas-lepas. Maka kita nggak punya cohesive strength. Jadi cohesive strength-nya nol. Karena cohesive strength-nya nol, maka berapa besar shear stress-nya itu tergantung dari eh, kekuatan dari friksinya. Jadi kalau dia punya friksinya besar, berarti kohesifnya juga besar, gitu ya, shear stress-nya besar. Tapi kalau misalnya kohesifnya friksinya kecil, berarti um, shear stress-nya juga kecil. Oke. Nah, sesar itu adalah rekahan yang ini nih. Jadi fractures yang memiliki slip. Jadi hanya ada di region yang lingkaran hitam atau lingkaran yang biru. Ya, ingat ya. Jadi ini lingkaran yang mode 2 gitu. Yang ini lingkaran yang mode 3. Nih, supaya kalian ingat. Apa itu mode 2? Mode 2 itu keduanya kompresif. Nih, tidak ada opening di situ tuh. Jadi nggak ada bukaan, tapi dia bergeser gitu ke arah sana. Ini juga bergeser ke arah sini. Sementara mode 3 selain dia bergeser, dia juga membuka gitu, ada openingnya. Nah, ini yang menyebabkan mode 3 ini dikatakan rekahan yang hybrid. Oke, hybrid. Beda lagi dengan mode 1. Kalau mode 1 karena tadi cuman ada di situ, tidak ada shear stress-nya, ya kan, nggak berpotongan pada daerah yang vertikal ini, pada sumbu yang vertikal, makanya dia nggak punya shear stresses nih di sini nih, di poin di lingkaran yang merah. Maka yang ini kita em, bisa, yang tadi saya gambar, kita punya rekahan, terus sigma tiganya tegak lurus dari bidang tapi keluar gitu ya. Nah, ini salah satunya kita define sebagai kekar. Nah, kekar juga banyak, ini juga terminologinya umum. Nah, kalau kekar yang disebabkan oleh em, dorongan keluar dari sebuah sistem, ini kita sebut dengan kekar akibat tension. Jadi rekahannya memang gara-gara stresnya ditarik gitu ke sana. Ya, oke. Nah, kalau kalian lihat gambar yang berikutnya, ini gambar dari deformasi brittle yang kompresif. Oke. Kenapa dibilang kompresif? Lihat panahnya. Panahnya semua mengarah masuk ke dalam sistem gitu. Nah, kalian bisa lihat dari gambar yang sederhana ini, kita akan punya beberapa hal di dalam skemanya. Pertama,
kita akan punya rekahan yang terbuka seperti ini. Ada rekahan yang terbuka gitu ya. Kemudian ada rekahan yang terisi. Rekahan yang terbuka sama yang rekahan yang terisi, kalau kalian lihat gambar di depan, itu mirip kan ya? Ya, rekahan yang ini sama rekahan yang tadi saya baru gambar, itu mirip kan? Dia ada eh, melebar strukturnya ke samping gitu. Kemudian trennya sama, arahnya ke sana, bukaannya ke samping. Ya, sama ya. Nah, yang ada isinya kita sebut vein kemarin kan ya. Yang nggak ada isinya kita sebut extensional fractures. Jadi rekahan yang mengalami bukaan. Tapi beda sama tensile fractures. Beda sama yang ini nih. Beda sama yang ini ya. Kalau yang ini namanya tensile fractures. Sekar akibat tension atau kita sebut dengan tensile fractures. Oke, ini tensile fractures. Sementara kalau yang ini kita namanya adalah extension. Extension. Oh, extension pakai bahasa Indonesia ya. Extension pakai bahasa Indonesia saja. Extension nulis pakai jari nih. Susah. Extension fractures. Oke. Nah, kalau extension fractures ini ada isinya, itu kita sebut sebagai vein. Oke. Nah, arah extension fractures ini juga mirip dengan arah-arah ini nih. Arah-arah garis-garis ini yang nggak kelihatan ada openingnya. Ya kan, kalau extension fractures ada openingnya tuh. Ada segitu openingnya. Ini gitu kan. Kelihatan ada openingnya ya. Nah, yang nggak ada openingnya ini sering kita sebut sebagai joint atau kekar. Tapi kekarnya bukan kekar yang tensal ya, ingat. Kalau kekar yang tensal itu panahnya keluar. Kalau yang ini panahnya masuk. Nah, dari mana ngelihat panahnya masuk atau keluar? Nah, ini kita akan kasih tahu triknya. Bukan triknya. Melihatnya seperti apa. Kalau dia rekahannya paralel semua, satu jenis gitu, nggak ada rekahan yang lain. Nah, kita harus curiga kalau mungkin ini sigmanya keluar gitu, ke arah sana. Tapi di dalam diagram ini ada yang sangat spesifik, yaitu kehadiran dari sepasang rekahan ini nih. Ada rekahan yang ini satu, itu ke bawah sana, sama satu lagi di sini. Nah, pasang rekahan ini memberikan dimensi yang lain terhadap deformasi kompresif gitu. Kalian bisa lihat rekahan ini memberikan slip atau pergeseran. Kalian bisa lihat ini nih. Ini satu bergeser kan ke arah situ sekarang. Karena pasangannya ada di sini nih, gitu. Ya, jadi kelihatan dia memberikan efek pergeseran pada deformasi yang kalian amati. Kalau ada pergeseran ini, nih ada slipnya. Yang tadi contohnya yang ini ya, kalian bisa lihat, saya bersihin dulu gambarnya sedikit. Kalian bisa lihat ini, misalnya yang tadi ini ada ini, tadinya dia di situ tuh, kemudian dia digeser oleh sesarnya. Itu artinya dia bergeser ke situ, ya. Nah ini namanya adalah slip. Pergeseran tuh istilahnya slip. Tadi fractures apa yang namanya ada slipnya? Jenis fractures yang mana? Kalau lihat dari gambar ini, fractures yang mana? Yang ada slipnya. Yang Oh, tiga Pak, yang tiga sama yang dua. Jangan lupa. Kenapa? Kenapa yang tiga sama yang dua? Wahyu, karena ada pergeseran Pak dari mana ngelihat ada pergeserannya? dari arah panah. Hmm? Enggak dari sini, dari diagram ini gimana? Ini nih. Kenapa kita bilang dia ada slipnya? Karena dia ada shear stressnya.
gitu. Shear stress ini, kalian kalau ingat gambarnya yang sederhana, kalau kita punya bidang yang horizontal, terus kita punya mobil di atas gitu, di atasnya, terus kalian tekan dari arah vertikal, mobilnya gerak nggak? Tidak, Pak. Nggak. Kenapa? Dia nggak gerak. Karena ditekan dari atas, Pak. Nah, sekarang kalau kan pegang jawaban itu ya, karena ditekan dari atas. Sekarang saya punya slope. Terus ada mobil yang sama ada di situ, terus ada mobil yang sama, terus saya tekan juga dari atas. Gerak nggak di sini mobilnya sekarang? Tadi Gerak, Pak. jawabannya Wahyu gara-gara ditekan dari atas. Nah, sekarang ditekan juga dari atas. Gerak nggak? Gerak, Pak. Karena Kenapa sekarang medannya dia miring, Pak. bergerak? Hah? Karena jalannya miring ke bawah, Pak. Kan sama-sama ditekan dari atas ya, padahal. Tapi yang ini gerak, yang ini enggak. Yang biru enggak, yang kuning gerak. Apa yang terjadi di situ? Kan sama-sama ada gravity sebenarnya kan ya, menekan dari atas ke bawah kan. Yang terjadi adalah dia ada apa sekarang? Ingat nih di minggu Pergeseran, Pak. pertama. Iya, pergeserannya gara-gara ada apa, Sergio? Gara-gara sekarang kita punya yang namanya shear stresses. Gitu. Pada saat yang kondisi pertama ini normal stres yang bekerja terhadap bidangnya tegak lurus gitu ya. Ini besarnya sama dengan vertical stressnya. Jadi stres dari arah vertikal akan sama dengan normal stresnya. Jadi ini menyebabkan bendanya akan diam, nggak akan kemana-mana. Sementara sekarang saya akan punya normal stres yang tegak lurus bidang di situ kan ya. Nah sekarang kita akan punya sudutnya tuh. Nah sudut ini kita pindahin. Jadi kita akan punya hubungan antara gitu. Ini stres vertikal. Ini kalau kita putar gambarnya jadi kayak gitu tuh. Nah, gitu kan ya. Ini sigma buat shear stresses, ini buat normal stresses, ini buat stress vertikal. Gitu ya. Tapi kita putar biar gampang. Ini kita putar ke situ sedikit sehingga jadi kayak gini. Kalian bisa lihat ini normal stresses, ini shear stresses. Kalian bisa lihat dari gambar trigonometri ini, besarnya normal stress sama vertical stress lebih gede mana? Vertikal, Pak. Iya, lebih besar vertical stress. Kenapa? Kira-kira kok sekarang normal stressnya nggak sama lagi dengan vertical stress? Kan harusnya gaya aksi sama dengan reaksi kan ya? Kenapa sekarang normal stressnya kok jadi lebih kecil daripada vertical stressnya? Apa yang terjadi? Yo, Karena bidang miring, Pak, dengan adanya shear strength-nya, Pak. karena apa? Karena ada Ada shear shear stress-nya, Pak. stressnya. Jadi tadinya komponennya sama dengan vertical stress kan, tapi sekarang jadi lebih kecil. Berarti yang sisanya itu berubah jadi shear stresses. Kan gitu ya. Energi total akan hasil gabungan dari energi yang lain-lain gitu kan ya. Stres total juga akan gabungan dari stres yang lain-lain. Jadi kalau ternyata normal stresnya jadi lebih kecil daripada vertical stress, berarti komponen gayanya ada yang berubah. Nah, komponennya berubah jadi shear stresses gitu. Oke? Jadi dia akan bergerak
Itu karena ada shear stressnya. Kalau nggak ada shear stressnya dia nggak akan gerak. Oke? Jadi kalau kita lihat ini, maka ketika kita melihat ada fractures, kemudian memberikan pergerakan seperti ini nih, kan kita lihat ada perlapisan nih, ada perlapisan gitu ya. Kemudian dia ada di sini gitu. Kan kelihatan tuh dia memberikan pergerakan. Nih, ya kalian bisa pick out. Ini bidangnya yang tadinya garis biru itu harusnya nempel kan? Sekarang dia bergeser ke bawah tuh. Ya, bayang ya. Nah, kalau kalian ngelihat ini, berarti kalian dealing sama compressive fractures. Jenis fracturesnya namanya apa? Masih ingat nggak? Nama fracturesnya? Ya, yang inget hebat. Singkat kan namanya? Namanya mulai dari S, terus ada F-nya. Kalau kalian ingat jenis stresnya, paling pasti kalian tahu nama fracturesnya. Yo, belakangnya R. Ini belakangnya E. Sesar, Pak. Bukan. Tapi sesar adalah salah satu secara mekanik dia mirip sama ini. Apa Kailah? Kalau kalian tahu ketika kita bicarakan ini nih, ketika kita bicarakan ini nih, kalian pasti tahu nama fracturesnya apa. Sir Pasher. Betul. Pintar juga nih Kailah nih. Shear fractures. Ya, shear itu artinya ada pergeserannya. Oke. Jadi ya kalau kita melihat ada fractures yang memberikan pergeseran, maka nggak usah ragu-ragu. Kita namakan dia shear fractures. Ini shear fractures, ini juga, ini juga. Kan kelihatan ya dia bergeser ya. Tadinya di sini, kemudian dia ke sana. Gitu kan dia bergeser ke bawah tuh. Oke. Nah, ini adalah compressive fractures, ya. Dan sesar typically akan memberikan pergeseran gitu kayak sesar sorong, sesar matano, palu koro gitu itu semuanya memberikan pergeseran. Maka sesar secara mekanik adalah shear fractures. Oke, ingat. Secara mekanik dia adalah shear fractures. Lalu apa bedanya antara sesar sama shear fractures? Practically nggak ada, hanya scale-nya yang mungkin kalian akan bisa elaborate lebih besar. Jadi kalau sesar tuh besar-besar, bisa kalau kecil-kecil yang namanya shear fractures. Tapi secara mekanik, dua-duanya adalah compressive structures. Oke, ada pertanyaan? Silakan, kalau ada yang mau tanyakan.
Ada pertanyaan nggak? Belum ada, Pak. Belum ada. Oke, sekarang kalian bisa lihat diagram yang di depan. Sesar itu definisinya adalah rekahan yang ada slipnya, ya. Rekahan yang ada slipnya. Ingat, berarti dia compressive fractures, bukan tensile. Kalau tensile nggak ada perpotongan dengan shear stresses kan ya, jadi nggak akan ada slipnya. Nah, kita punya terminologi untuk bidang sesar. Kalian perhatiin, bagian yang saya garis bawah itu ada fault plane, yaitu bidang sesar. Ini bidang sesarnya. Semua yang ada di bawah dari bidang sesarnya kita beri nama footwall. Semua yang ada di atas di bidang sesarnya kita sebut sebagai hanging wall. Oke. Dan miringnya begini, berarti dia miring ke arah sana ya. Jadi bukan arah nyendernya. Kalau nyendernya kan ke situ. Nah, miringnya dia ke arah depannya sana. Berarti dia miring ke arah kanan kalau gambar ini. Kalau bidangnya begitu, berarti dia miring ke arah kiri. Kalau kita pakai arah mata angin, misalnya kita lihat ada, nah misalnya ini utara sana gitu ya. Ini utara, berarti bidang sesar yang ini, yang fault plane ini, dia miringnya ke arah mana? Kalau dia arah itu ke arah utara, berarti bidang sesar ini miringnya ke mana? Ke east, Pak. Ke timur. Ntar. Kalau misalnya sekarang kita punya arah utaranya ke sana, bidang sesar yang ini miringnya kemana? Ini kan east, ini west, gitu ya. Ini south. Jadi bidang sesar ini miringnya kemana dia? Ke arah west, Pak. Ke southwest ya, ke arah sana ya, miringnya ya. Bukan karena kalau ke west kan berarti dia harus sejajar sama ini kan, arah utara sini nih. Kemudian dia miring ke arah sana. Ya, kalau gini dia miringnya ke arah southwest. Oke, good. Kalau kalian udah cukup ngerti nggak apa-apa. Nanti kita pertajam lagi. Nah, yang kalian lihat di depan itu ada hanging wall, ada foot wall pada bagian bidang sesar ya. Ini bidang sesarnya, semua yang ada di arah kemiringannya namanya hanging wall, semua yang ada berada di belakangnya namanya foot wall. Ada istilah untuk sesar blok turun sama blok yang naik, itu relatif terhadap satu sama lain ya. Jadi kalau dia ada yang kelihatan turun miring karena hanging wall-nya bergerak turun, maka disebut sebagai downthrown block. Oke, ada istilah lain pada bidang sesar yaitu scarp. Apa itu scarp? Scarp itu adalah permukaan bidang sesar. Nih, ada permukaan bidang sesar yang kelihatan. Memang ada permukaan bidang sesar yang nggak kelihatan? Ya banyak. Tapi kalau pas dia kelihatan, kita sebut dia scarp. Oke? Nah, berdasarkan pergerakan hanging wall, gitu, kita bisa akan lihat bahwa sesar naik, sesar normal, sama sesar geser, itu kita bisa definisikan berdasarkan pergerakan hanging wall-nya. Nih, sesar naik itu memiliki arti hanging wall naik relatif terhadap footwall. Nah, kalian berarti harus cari marker, ya, cari bagian dari unit geologi yang kalian bisa trace kemenerusannya. Baru kalian bisa menemukan apakah unit geologi yang tadi naik atau turun. Oke, bayang? Jadi sesar naik adalah kondisi di mana hanging wall naik relatif terhadap footwall. Oke, seperti gambar yang kalian lihat di depan. Kebalikannya dengan normal fault, hanging wall-nya turun relatif terhadap footwall. Jadi yang kalian lihat, kalian punya marker, markernya naik. Gitu. Nah, gitu, pada bidang sesar. Ya, kelihatan kalau ini bergeser ke atas. Kalau sesar normal, kebalikannya. Ini bergeser ke bawah. Gitu, ke situ. Ya, itu sesar normal. Kalau pergeserannya
dari hanging wall dia turun relatif terhadap footwall. Ada lagi yang kita sebut dengan strike slip. Pergeserannya sejajar dengan jurus ya pada bidang sesar dan bergeraknya either menganan atau mengiri. Ya, kalau kalian bayangin kalian berada di satu sisi eh, bidang di sini, kalian ngelihat ke arah sana. Misalnya tadinya saya punya perlapisan di sini, perlapisannya di situ, terus kemudian perlapisannya pindah ke situ. Jadi saya akan lihat bahwa perlapisannya kan harusnya ke sini ya. Harusnya kan trace dari perlapisannya ke situ tuh, karena dia kan bidang ya, kan bergeser ke arah sana. Nah, dia akan bergeser ke sebelah kanan. Jadi kita bilang sesarnya menganan, sesarnya mendatar menganan. Terus kalau dilihat dari seberangnya sama nggak? Sama. Kalau saya tadinya titiknya di sini ngelihat ke arah sana, gitu, saya akan ngelihat juga bahwa sedimen atau perlapisan yang ini akan berada di sebelah kanannya dari yang seharusnya, karena harusnya dia ada di sini kan, gitu. Tapi dia sekarang bergeser ke sebelah kanannya karena saya ngelihat ke sana, berarti saya menghadap ke arah kiri bawah dari layar, saya akan ngelihat unitnya bergeser ke sebelah kanan. Jadi ini juga sesar mendatar menganan. Yang mengiri ya sebaliknya, tinggal bergeser aja ke sebelah kiri. Oke. Nah, pada sebuah bidang sesar, kita punya indikator untuk menyatakan bagaimana sesarnya bergerak. Selain marker tadi, ya kalau kalian lihat markernya nih yang hijau, kalian bisa lihat markernya turun, berarti dia normal fault atau sesar normal atau sesar turun. Kalau markernya naik ke atas, gitu, pada hanging wall, maka kita sebut dengan sesar naik, gitu ya. Kalau ternyata kelihatan ada pergeseran lateral seperti gambar yang B yang di tengah, berarti namanya sesar mendatar. Sesar yang bergerak sejajar dengan kemiringannya, dengan arah kemiringannya, either dia turun atau naik seperti ini, maka kita sebut sebagai deep slip. Jadi pergeserannya sejajar dengan arah kemiringan bidang sesar. Jadi bidang sesarnya kan miring gitu ya. Nah, sesarnya bisa bergerak turun gitu atau sesarnya bergerak naik. Nah, dua sesar ini kita sebut sebagai deep slip. Makanya kita punya sesar yang lain yang bergerak sepanjang strike dari sesar namanya strike slip. Ya, jadi deep slip ada dua, ada sesar normal sama sesar naik. Strike slip ada dua, ada strike slip mengiri, ada strike slip menganan. Tentu ada kombinasi antara dua sesar ini. Ada pergeseran lateralnya, ada pergeseran vertikalnya. Makanya ada nama sesar yang kita sebut dengan oblik. Tapi bergesernya nggak gini ya, nggak geser horizontal dulu terus dia bergeser vertikal. Nggak gitu. Jadi bidang sesarnya langsung pindah dari sini ke sana. Gitu. Makanya pergerakannya ada lateralnya sekian persen, sekian portion, ada vertikalnya sekian portion. Jadi ini kita sebut sebagai oblik. Nah, terus tahu dari mana kalau sesar itu bergerak oblik, ya kan? Kalau kalian bisa menemukan separasi kayak tadi tuh, kita melihat hanging wall-nya bergerak turun, naik dan segala macam atau miring gitu. Nah, tahunya miring gimana? Nah, di bidang sesar sering kita temukan yang namanya slicken sides. Slicken sides ini bahasa Indonesianya cermin sesar atau gores garis atau apalagi ya, slicken lines, cermin sesar, gores garis. Apa lagi? Oh, nanti saya coba diingat-ingat lagi terminologi yang lainnya. Tapi kalian bisa lihat groove ini nih, hasil gores-goresan ini. Ini adalah hasil hasil dari goresan pergeseran dari bidang sesar. Jadi kalau seandainya kita tidak menemukan hanging wall yang bergerak, misalnya karena ini singkapan, misalnya ini ada rumah orang di sini gitu ya, ada rumah orang juga di situ. Ini jadi komplek nih. Tapi kalian lihat ada scarpnya. Kan kita nggak bisa lihat footwall, hanging wallnya ya. Misalnya ini ditutup sama pohon-pohon gitu atau hilang sama sekali kita nggak bisa lihat gitu. Yang kita bisa temukan adalah misalnya garis-garis ini yang ada di situ tuh. Nah, garis-garis ini menunjukkan dia bergerak gitu tuh. Oh, kita bisa ukur garis-garis ini kemudian menebak
bidang sesarnya bergeraknya ke arah mana. Nah, ini namanya silicon sides. Kalau kita menemukan silicon sides, aduh tulisannya susah, ya, itu berarti kita menemukan yang namanya net slip. Saya tulis yang bagus. SLICKEN, silicon sides atau garis-garis atau cermin sesar. Ya, jadi kita akan menemukan yang namanya net slip. Jadi pergerakan asli dari bidang sesar. Karena bisa jadi yang kita lihat gambarnya begini gitu. Gambarnya karena kita lihat dindingnya sama rata gitu, bergeraknya oh kelihatan dari kalau dari separasi aja ya dari marker yang bergeser gitu kelihatan kalau markernya dia gesernya ke atas aja. Tapi bisa jadi sebenarnya dia gesernya sambil secara lateral punya pergeseran juga. Jadi makanya kalau kita menemukan silicon lines atau silicon sides, nah ini adalah pergerakan asli dari bidang sesar. Oke, ada pergerakan horizontal itu namanya eh, heave, ada pergeseran yang sifatnya vertikal namanya throw. Jadi dari komponen yang oblik itu ada berapa banyak dia bergeser lateral, berapa banyak dia bergeser vertikal kayak gini nih. Ada yang lateralnya berapa banyak, vertikalnya berapa banyak, ada heave sama throw. Itu bisa kalian kuantifikasi. Kalau kalian bisa menemukan markernya. Tapi kalau enggak, ya kita perkirakan. Oke, ada beberapa istilah yang mungkin membingungkan, tapi saya akan coba jelaskan. Normal fault itu sesar turun. Oke, kenapa dibilang normal? Karena normal terhadap bidang yang ada di atasnya dia turun ke bawah gitu. Ya dia turun. Ini bidang permukaan, kemudian sesarnya bergeraknya turun. Jadi dia normal terhadap permukaan. Lalu kemudian ada reverse, ada thrust. Dua-duanya sama-sama sesar naik kalau kalian lihat ya. Ini yang hitam ini markernya, ini hanging wall-nya. Hanging wall-nya bergerak relatif naik terhadap footwall. Ini juga sama. Yang hanging wall-nya bergerak relatif naik terhadap footwall. Bedanya apa kira-kira dari dua gambar itu? Ada yang bisa lihat bedanya nggak? Markernya berbeda, Pak. Markernya berbeda. Terus apa lagi? Arah sesarnya, Pak. Arah sesarnya oke. Apalagi selain itu? Ya. Lihat sudutnya. Lebih curam yang mana? Reverse, Pak. Yang reverse. Oke, jadi reverse fault itu adalah sesar naik dengan sudut yang curam. Thrust fault itu sesar naik dengan sudut yang landai. Jadi maksimum di 50 derajat miringnya. Jadi kalau udah biasanya miringnya landai gitu. Kalau udah vertikal gini, subvertikal namanya ganti jadi reverse fault. Yang ini namanya thrust fault, yang ini namanya reverse. Ini reverse fault, ya. Yang ini namanya thrust fault. Nama aja. Tapi kalau kalian mendengar namanya, kalian udah langsung bisa membayangkan, oh yang satu sudutnya landai, satu sudutnya curam, gitu ya. Lalu ada strike slip, kalian udah lihat ada deep slip. Ini antara ini kan sama ya, ini juga situ juga, ini juga sama-sama deep slip. Lalu ada oblique slip, ada fault yang rotational, ada fault yang pivot. Ini juga macam-macam. Nanti geometrinya kalian lihat di banyak tempat. Lah, kok gambarnya hilang sebagian. Kenapa nih? Ada yang kita sebut dengan horse. Ini horse namanya. Horse ini adalah
sebuah tinggian yang disebabkan oleh bidang sesar yang saling memunggungi seperti ini. Jadi ada bidang sesar yang miring ke sana. Oh, sebentar. Ada bidang sesar yang miring ke kanan. Di gambar ini ya, ada bidang sesar yang miring ke sebelah kiri. Nah, dua-duanya kan saling memunggungi itu arah kemiringannya, sehingga menghasilkan tinggian di tengah. Nah, tinggian ini namanya horst. Kebalikannya, kalau kita punya sebuah terban, sebuah dalaman di sini, daerah yang depresi di tengah situ, gara-gara dua bidang sesar yang saling berhadapan, ini kan saling berhadapan tuh ya bidang sesarnya ya. Nah, ini kita sebut sebagai graben atau terban bahasa Indonesia-nya. Graben atau terban. Kalian akan sering dengar istilah ini, terutama yang nanti kalian akan ke eksplorasi misalnya, kalian akan pakai ini banyak. Oke, ada geometri khusus seperti yang gambar paling kanan bawah ini. Ini mirip seperti kalau kalian main domino, ya. Ada domino kayak mahjong juga sama kan tuh, ada blok kecil-kecil. Terus kalau kalian runtuhin, itu akan runtuh barengan gitu kan ya. Nah, itu kita sebut dengan domino block faulting. Domino block faulting. Jadi dari seperti blok-blok pada permainan domino. Oke. Ini kenapa kok gambarnya begini ya? Sebentar ya guys. Sebentar. Kenapa gambarnya distorted begini? Coba sambil saya cari gambar yang bagus, kalian ada pertanyaan yang lain nggak? Kenapa jelek begini? Oke, kita jelasin satu-satu aja lah ya. Yang mana tadi kurang oke. Sampai dia hilang. Nah, karena kita punya 3 jenis sesar tadi, kita akan bahas masing-masing jenis sesarnya. Oke, pertama, kita akan punya normal fault. Normal fault itu terjadi kalau sigma 1 ini stres yang paling besar, ya, datangnya vertikal. Dan stres yang paling kecil, posisinya di arah horizontal. Nah, caranya membayangkan stresnya gimana? Saya nggak minta kalian membayangkan stresnya. Yang kalian lihat harusnya adalah strainnya. Apa itu strainnya? Oke, sekarang kita lihat contoh. Sebelah kiri kita pakai. Tadinya kita punya blok sepanjang ini. Garis merah ini ya. Bloknya sepanjang, terus dulu. Bloknya sepanjang garis merah ini dari sini sampai ke situ. Oke. Lalu garis merah ini punya bidang sesar di dalam situ. Ya, sehingga sekarang bloknya jadi sepanjang ini kan. Satu, digeser ke bawah, geser ke atas. Oke, bisa kelihatan ya, tadinya kita punya kondisi pertama ini, sekarang kita punya kondisi yang dua itu tuh. Apa yang berubah pada posisi dua sekarang?
Ada nggak? Ada Pak. Hmm? Apa yang terjadi? Kita generate ini nih, kita generate space itu tuh. Ya, kita generate space ini. Jadi tadinya garisnya ini, terus kita kasih fold di sini, maka sekarang kita generate itu. Ini kan? Nah, sekarang jadi ada space nih, ada space yang di-create di sini. Kurang jelas, warna biru. Ada space yang sekarang di-create di situ tuh. Kalau space yang di-create berarti garisnya lebih panjang kan sekarang ya. Jadi sekarang pada sisi garis yang sama, kita akan ada extension nih. Extension sebesar ini nih. Nah, sebesar ini extensionnya. Ini adalah penambahan panjang yang diakomodasi oleh pembuatan ruangan pada saat bidangnya bergeser. Bayang? Jadi arah lateral ini mengalami penambahan panjang gara-gara ruangan di-create di sini nih. Ada create ruangan sebesar ini nih. Nah, karena ruangan di-create sebesar itu, maka panjang garis 2 haruslah lebih panjang daripada garis 1 sekarang. Nih. Jadi kalian lihat dari sisi lateral dia bertambah panjang. Nah, sekarang yang kalian lihat dari sisi vertikal gimana? Tadinya kita punya tebal segini, gitu ya. Bayang ya. Sekarang di sisi yang ini dengan baseline yang sama, misalnya gitu, kita mendapatkan ini menjadi lebih tipis kan? Gitu. Bayang ya. Jadi secara vertikal dia malah bertambah kecil sama kayak ini misalnya. Tadinya baseline-nya di situ, sekarang vertically dia jadi lebih pendek kan dibanding dengan yang sisanya. Tadinya panjangnya segini, sekarang panjangnya jadi segitu. Jadi beda kan? Jadi secara vertikal malah dia lebih pendek. Jadi kalau kalian gambarkan strain-nya, gambar ini nih, normal fault. Kalau kalian gambar strain-nya, maka kalian akan gambarkan strain-nya begini nih. Masih ingat strain ellipsoids? Masih ingat nggak? Diajarin sama Pak Asep atau sama Pak Meli, diajarin strain ellipsoid kan? Apa itu strain ellipsoid? Coba kalau udah pernah diajarin. Betul. Lingkaran elips ini artinya apa? Jadi sumbu yang paling panjang ini menggambarkan apa? Ya. Iya, maksimum stretching direction. Jadi yang paling panjang ini menunjukkan maksimum finite stretching. Kita kasih label S1. Yang mengalami perubahan panjang paling sedikit atau bahkan mengalami pemendekan, kita kasih label S3. Nah, kalau kalian korelasikan dengan gambar di atas, kalian akan lihat nih bahwa S3 akan selalu sejajar dengan sigma 1. Yang mengalami penambahan panjang paling banyak akan sejajar dengan arah sigma. Ya, sejajar dengan sigma berapa? Satu, Pak. Ini loh, penambahan panjang paling banyak S1 akan sejajar dengan sigma berapa tuh? 3, Pak. 3. Pak.
Gitu ya. Jadi kalian lihat stretchingnya paling banyak ada di sumbu mana, itu berarti arah dari sigma 3. Sama seperti kalian ketika saya gambarkan rekahan gini, yang extension fracture tadi ingat nggak? Nah gitu. Stretching paling banyak di sumbu ini kan? Nih, di sumbu itu kan? Yang saya garisin tuh, tegak lurus dengan bidangnya. Sekarang garisin warna merah. Nah, berarti arah ini, kalau tadi kita punya garis doang kan gitu ya. Nah, tapi karena dia dibuka secara lateral, maka dia akan terbuka seperti ini nih, gitu. Sehingga garis-garis merah itu akan sejajar dengan sigma 3. Karena apa? Karena yang ini, atau misalnya dia ke dalam juga nggak apa-apa sumbunya, arahnya sigma 3. Karena maksimum finite stretching atau penambahan panjang paling banyak itu akan sejajar dengan sigma 3. Mengerti sampai sini nggak? Jadi kalau kalian disuruh gambarkan arah stresnya segala macam, jangan ngebayangin stresnya, tapi lihat strainnya. Oke? Lihat strainnya. Nah, yang berikutnya, ini contoh ya, kalian bisa lihat. Ada slipnya nih. Ada slipnya berarti dia kompresif. Fractures. Dalam kasus ini dia sesar. Dia bergeser gitu kan ya, kelihatan. Ini juga sama. Kalian punya bidang sesar di sini, ini bergeser dari sini bergeser ke bawah. Gitu. Ini juga ada bidang sesar yang lain. Ini bergeser. Kelihatan ya, bidang sesar yang cukup jelas. Ini sesar normal nih. Dia bergeser, yang harusnya ada di atas ini, dia bergeser ke bawah sana kan. Ini vertical stress-nya jadi sigma 1, sigma 3-nya di mana? Nah, ini sigma 3-nya pasti di arah sini kan. Ini sigma 3-nya. Ini juga arah sigma 3-nya di sini. Sorry, saya salah naruh panahnya. Harusnya sigma 3-nya masuk ke dalam situ. Ini sigma 1-nya vertikal. Karena dia compressive fractures. Oke. Ini beberapa sistem sesar normal yang kalian bisa lihat. Gambarnya gemencong sedikit sebentar. Ya, kalian bisa lihat ada bidang sesar, ada sesar yang lainnya. Ini common sekali kita punya bidang sesar yang ada teman-temannya. Ini contoh pada seismik. Nah, nanti kalian akan produksi barang-barang seperti ini nih untuk menggambarkan. Oke, lihat ada sesar normal, gitu ya. Ini juga kelihatan ada sesar normal, gitu di atas itu. Ini juga sama, ini juga sama, gitu. Ya. Nah, ini namanya apa nih? Tadi ingat nggak? Ini namanya apa? Ada sesar, miring ke situ satu, miring ke sini satu, terus di tengah-tengahnya jadi ada tinggian. Namanya apa tadi? Geometri khusus pada bidang sesar? Seingat Kak? Apa namanya? Yo, saya tungguin sampai ingat. Nggak ada yang ingat satupun? Atau semuanya nungguin hasil rekaman? Betul, Yohanes. Pintar Yohanes ini. Namanya Horst. Lawannya apa Yohanes? Ini ada yang gini nih. Tuh, bisa ini yang hitamnya di bawah. Lawannya apa? Ini juga ada. Ini satu, sini satu. Apa lawannya dari horse? Graben. Good. Nah, kalian bisa lihat kan ya, sekarang geometrinya macam-macam kan. Ada horse, ada graben. Ada yang setengah, ada yang faultnya begini nih. Kita punya horizon di situ, terus faultnya ke sana gitu ya. Jadi nggak dibatasin oleh dua sesar. Jadi ada ruangan di tengah sini yang di-create namanya, kalau cuma ada satu bidang sesarnya namanya jadi half graben. Sederhana ya. Jadi struktur ini nih namanya half graben. Karena sesarnya cuma satu. Contohnya apa? Contohnya ada di sini di gambar di depan nih kalian lihat. Ini contohnya
yang half graben. Up. Nih, gini contohnya nih. Nah, bidangnya satu kan. Ini miringnya ke sana lagi. Ini miringnya ke situ juga. Ya, ini namanya half graben. Karena nggak dibatasin oleh dua sesar seperti graben yang ini kan. Nah, ini kan jelas nih graben. Miringnya arahnya saling berhadapan tuh bidang sana. Oke, misalnya ya. Gambar yang di bawah juga kalian bisa lihat. Ini sesar normal. Gitu. Tadinya markernya di sini. Ininya di situ. Di bawah sana. Nah, kalian create space di sini nih. Ada space di situ. Jadi, tadinya panjang garisnya segitu. Sekarang ketambahan space di tengahnya. Jadi, panjang garisnya akan lebih panjang. Nah, ada jedanya nih. Jeda space ini nih. Ini yang kalian lihat sebagai strain. Sehingga kalian bisa lihat, oh, lateralnya lebih banyak dibandingkan vertikalnya berubah. Sehingga kita bisa lihat sesarnya punya maksimum finite stretchingnya horizontal. Ini beberapa geometri yang khas pada bidang sesar normal. Ada yang namanya non-rotational planar faulting, jadi bergeser-geser gitu ya. Nggak ada rotasinya. Ada yang rotasi, jadi selain dia bergeser, dia berputar. Gitu, seperti ini. Kalau ini kan dia hanya bergeser turun aja gitu ya. Turun. Nah, yang ini tidak cuma turun, tapi dia juga berputar. Gitu. Ini yang domino block faulting, seperti yang kalian lihat tadi sebelumnya. Ada yang namanya listrik fault. Listrik itu kalau bidang sesarnya melengkung, kalau yang tidak melengkung namanya planar, gitu ya. Ada yang imbricate. Nah, imbricate itu modelnya begini nih. Dia saling overlap satu sama lain namanya imbricate. Ada yang tadi udah listrik, udah lihat ya. Listrik dan planar juga bisa kombinasinya bidang sesar utamanya yang listrik yang melengkung, sisanya planar. Ini juga banyak ditemukan. Oke, nih kalian bisa lihat geometri dari sesar normal seperti ini. Ini yang listrik fault. Ini juga sama, kita punya listrik fault muter ke situ, tapi di depannya ada yang planar, kecil-kecil gitu kan, kombinasi yang tadi ya. Nah, kita bisa punya ada listrik fault muncul di sini, gitu. Yang ini planar nih, kelihatan dia plain gitu kan ya. Kalian tinggal hitung nih kalian. Nah, ini paling paling gampang nih menghitungnya nih. Jadi kalau kalian lihat ini, perhatian baik-baik. Kita punya lapisan yang ini kan, yang ungu nih. Nah, yang warnanya hitam. Tuh. Ketika di displace oleh bidang sesar, dia turun ke bawah tuh kan. Ya, jauh sekali nih pergeserannya nih pada bidang sesar. Saya gambarin bidang sesar warna merah sebentar. Nih, ini bidang sesar yang ini nih. Nah, gitu. Itu displacementnya besar sekali kan, hampir sepanjang tubuh dari bapak ini kan ya. Nah, kalian lihat sekarang, tadinya harusnya kan kalau kita balikin, kalau kita ambil anotasi yang ini aja biar bisa dikembalikan ya. Sebentar, draw ini atau kita ambil ya draw ini aja. Hup. Draw dulu, saya mau draw sebentar, tunggu. Nih, saya punya garis yang biru ini, itu sama garis yang ungu itu, ya. Tadinya kan garis yang ungu ini harusnya di situ kan, ya, benar nggak? Sekarang garisnya ada di situ tuh. Coba kalian, saya cuma memanfaatkan panjang gambar ini aja nih. Kalau saya naikin terus ke sebelah sana, maka sekarang saya create space di belakang tuh. Kelihatan nggak? Kalau saya create space di belakang. Warnanya saya ganti warna hijau. Nih, saya jadi create space di belakang sini kan. Ya, kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Padahal tadinya, Kelihatan, Pak. padahal tadinya cuma garis yang warna biru aja kan. Dia digeser ke bawah. Nah, itu panjangnya segitu. Space ini adalah yang di-create di sini nih. Di tengah-tengah sini. Ini kalau idealnya, kalian akan create space yang hijau itu sebesar space yang di-create di sini nih. Ya, bayang? Jadi kalian tahu kalau gambar ini mengalami pemanjangan atau garis biru ini dia memanjang sebesar ruangan yang di-create oleh sesarnya. Jadi kalian lihat tadinya garis biru itu panjangnya segini itu kemudian dia jadi lebih panjang gara-gara tambahan ruangan di tengah situ. Nah, ini nih. Maka kalian bisa lihat secara lateral
Tadinya panjang garisnya segini. Nah, ini birunya segitu. Misalnya sekarang panjang garisnya, kenapa Tin? Nah, nanti agar yang awalnya panjangnya segini. Nah, nanti ada jedanya segitu tuh. Nah, jedanya itulah penambahan panjang maksimal dari stretching. Jadi ini akan sejajar dengan sigma berapa tadi? 3, Pak. Ingat? Sigma 3. Oke. Jadi ini akan sejajar dengan sigma 3. Maksimum finite stretching akan sejajar dengan sigma 3. Berarti kalau kalian lihat gambar ini, sigma 3 pada bidang sesar akan selalu horizontal kan ya? Bidang sesar normal maksudnya. Ini sigma 3-nya horizontal. Karena apa? Karena sigma 1-nya tegak lurus dengan ini nih, arahnya vertikal. Ini sigma 1-nya. Oke? Bagus. Nah, sesar naik itu kebalikannya. Kalau kalian lihat ya, ini blok yang sama panjangnya segitu tuh. Nih, blok yang sama tadinya tingginya segitu. Sekarang kalau kalian lihat gambar setelahnya, tadinya oh enakan pakai anotasi di ini ya di Zoom ya, sebentar. Kita bisa pindah-pindahin. Warnanya merah. Nih, ya garis merah yang saya buat tuh. Kelihatan kan? Garis ini kalau kita pindah, oh, sorry bos. Kalau kita pindah ke sana, kenapa nggak mau dipindah? Nggak mau dipindah sih ante. Sebentar lah, kita bikin garis dulu ya. Zut. Tuh. Nih, kok nggak mau dipindah dia? Nih, kalau mau dipindahin di situ, panjang garisnya sekarang mengalami mengalami pemanjangan kan ya? Yang tadinya panjangnya segitu, sekarang panjangnya jadi segini nih. Tuh, beda kan? Ada panjangnya kan, ada perubahan panjang sebesar itu kan ya? Nah, kalau kita lihat, vertikalnya mengalami stretching kan? Tadinya panjangnya segini, kita hapus dulu sebagian. Sebentar. Ini kita matiin dulu anotasi di sini. Ting. Kita nyalain anotasi di situ. Nah, eh, susah. Terus dulu. Hapus. Hapus. Nah, tadinya panjangnya segini kan? Segitu tuh panjangnya. Setelah kena sesar, panjangnya jadi segitu. Berarti vertikalnya bertambah panjang kan? Ingat nggak tadi? S1 itu adalah maksimum finite stretching. Jadi pada sesar naik, maksimum finite stretchingnya adalah sumbu vertikal. Bayang? Jadi ini akan sejajar tadi apa dengan apa nih? Kalau ini sigma 3 akan sejajar dengan S berapa? Satu, Pak. 1, Pak. S1 gitu. Ya. Jadi kalau kalian lihat di gambar ini ilustrasinya sigma 3 akan sejajar dengan S1. S1 itu apa? Maksimum finite stretching. Jadi sumbu vertikal itu mengalami pemanjangan. Tadinya panjangnya segitu, sekarang panjangnya jadi segini. Ya, kelihatan ya. Sementara sumbu horizontalnya tadinya panjangnya tertentu, sekarang menjadi lebih pendek. Karena apa? Karena yang sisanya didorong untuk ngumpul jadi satu. Misalnya saya punya karpet. Nih, saya punya karpet di bawah sini. Ini karpet. Terus karpetnya kedorong pintu. Ini pintunya, pintu rumah kita misalnya kita kedorong ke sana tuh. Apa yang terjadi sama karpetnya? Karpetnya akan wrinkles kan? Ya, karpetnya akan kedorong. Misalnya pintunya bergeser ke sana, karpetnya akan kedorong gitu nih. Gitu. Nah, gitu. Tadinya panjangnya garis yang merah, setelah pintunya bergeser ke sebelah situ, sekarang panjangnya jadi garis yang hijau. Dari sini sampai situ. Tadinya panjangnya garisnya merah. Dari sini sampai sana. Nah, ada perubahan kan di situ kan ya? Kelihatan nggak perubahannya? Gara-gara pintunya digeser, yang tadinya panjangnya garis merah ini, sekarang berubah jadi garis hijau. Jadi lebih pendek nggak panjang horizontalnya?
Iya, 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 Pak. Pak. Hmm, Panjang horizontalnya lebih pendek kan? Tapi tadinya dia jadi bentuknya garis gini, satu garis merah, tapi sekarang jadi ada tingginya kan? Seperti yang di garis warna hijau kan ya? Ya, dapat dimengerti? Iya, Pak. Ya, jadi Iya, Pak. horizontal aksisnya bertambah pendek, vertikal aksisnya bertambah panjang. Nah, itu ciri dari sesar naik atau lipatan. Ya, jadi kalau kalian lihat gambar di belakang ini, yang kalian eh, coba mengerti sama-sama, kalian bisa lihat yang di belakang ini sekarang berarti sigma 3 pada sesar naik itu akan berada pada sisi vertikal. Kenapa? Karena vertikalnya yang mengalami pemanjangan. Tadinya panjangnya satu garis gitu, tingginya satu garis gitu, sekarang tingginya jadi ada amplitudenya, warnanya hijau gitu. Tadinya cuma segaris ini doang, sekarang jadi tinggi. Berarti yang mengalami stretching paling banyak itu sisi vertikal. Sisi horizontalnya, alih-alih mengalami stretching, dia malah mengalami shortening. Maka dari itu, dia akan sejajar dengan sigma 1. Sama dengan gambar yang sebelumnya. Di sini nih. Mana tadi? Nah, ini ya. Sigma 3 akan sejajar, sigma 1 akan sejajar dengan minimum finite stretching atau malah shortening. Jadi kalau kalian lihat gambar ini, strain ellipse-nya harusnya gini nih. Nah, gitu kebalikannya dari yang tadi. Yang ini S1, yang ini S3. Bisa lihat perbedaannya sekarang? Vertikalnya mengalami finite stretching yang maksimum, yang horizontalnya malah pemendekan. Kebayang nggak? Iya, Pak. Bisa ya? Oke, ini contohnya di bawah kalian bisa lihat bidang sereng ini dipotong sama bidang sereng itu, kemudian dia pindah ke atas. Ya, ini juga sama. Dan bisa lihat jenis-jenis strain dari eh, bidang sesar yang implying pergerakan vertikal lebih dominan dibanding yang naik dibanding yang normal. Lalu yang kita lihat di gambar di depan sama nih, kita juga punya sama sebuah bidang sesar, kemudian dia naik relatif gitu kan. Tadinya tuh garisnya segini nih tebelnya, sekarang jadi segitu tebelnya. Jadi vertical vertical axisnya mengalami pemanjangan dibanding yang horizontal axisnya. Ini juga sama, ini contohnya kalian bisa lihat sesar-sesar naik ya. Em, Tadinya mungkin satu baris, satu lapis seperti ini nih. Sekarang jadi tambah segitu morfologinya, tambah segini. Jadi vertical axisnya malah jadi lebih tebal sekarang gitu kelihatan kan ya. Ada penambahan vertical axisnya. Oke, sesar akan berteman dengan lipatan. Nih, kayak gini. Kayak di gambar yang sebelumnya juga sama kan ya. Ini ada sesar, kemudian dia akan terlipat, terlipat lagi, terlipat lagi. Ini juga sama. Gitu. Oke. Jadi ini umum nih. Kita bisa lihat sesar berteman dengan lipatan. Seperti halnya gambar-gambar yang depan sini juga. Kalau kalian lihat skala yang lebih gede di subduction zone, kita punya mega thrust. Pernah dengar kan ya? Ada mega thrust, isinya ya sesar-sesar naik. Thrust tadi maksudnya kalau sesar naik yang landai-landai bidangnya, tapi bukan tapi dan sesar-sesar tersebut ditemani oleh lipatan gitu. Nah, ini banyak-banyak lipat-lipat kan selain kena sesar yang hitam-hitam itu gambar-gambarnya kalian bisa ini terlipat-lipat. Oke. Nah, hubungan antara lipatan sama sesar setidaknya kita bisa temukan tiga. Ada yang namanya detachment fold, jadi kayak karpet yang tadi tuh, alasnya mengalami pensesaran, nggak kelihatan sesarnya, tapi lipatannya di atas kelihatan, gitu. Seperti gambar yang ini nih. Ini sesarnya di bawah, nggak kelihatan, tapi yang kelihatan lipatannya, gitu. Nah, ada yang namanya fold propagation fold. Jadi ada lipatan berada di ujung dari sesar, seperti gambar ini. Ini sesar naiknya,
di ujungnya ada lipatan gitu. Kelihatan ya? Ini namanya fold propagation fold. Ada fold bend fold. Jadi ada lipatan yang disebabkan berubahnya kemiringan dari bidang sesar. Contohnya gambar ini misalnya. Ini tadinya horizontal, naik, ramping, kemudian miring lagi horizontal lagi. Jadi tadinya horizontal, naik, miring, masuk lagi. Nah, ini namanya fold bend fold. Jadi lipatan yang di-create oleh perubahan kemiringan dari bidang sesar. Ini kalau kita mau modelkan trust fault system di sandbox, kami punya labnya di geologi di Ganesha, kita bisa lihat pemodelannya seperti orang membulldozer lumpur atau bulldozer salju dalam kasus ini ya, didorong ke sebelah sana sehingga kita bisa punya sesar-sesar naik itu di depannya, kemudian karena dia lebih tinggi ya dia akan collapse ke bawah. Ini predictable sekali sehingga kita bisa melakukan model trust fault system di dalam um, sandbox. Oke. Nah, em, ini namanya reverse tadi ya, data ini namanya reverse fault. Yang ini thrustnya bedanya apa? Kalau biasanya reverse itu bidangnya lebih curam, yang thrust itu lebih landai. Nah, ini kejadiannya banyak melibatkan sedimen. Kalau yang reverse biasanya basementnya ikutan juga. Jadi daerah yang basementnya kena sesar naik juga tuh biasanya ikutan jadi lebih curam bidang sarnya. Tapi em, nggak usah terlalu jauh dulu mikirnya, kalian lihat dari bidangnya aja. Kalau bidangnya curam, bidangnya landai, namanya berbeda. Jadi ya, ini thrust yang lain jenisnya di lapangan Indonesia Timur terutama banyak sekali ada yang namanya duplek ya, ini duplek namanya nih, saling tumpuk-tumpukan. Tadi ada yang imbrikasi seperti gambar yang kalian udah pernah lihat, ada fold bend fold dengan adanya footwall ramp gitu, perubahan antara miring, sorry datar miring gitu. Ini kita bikin fold bend fold dan banyak jenisnya ya. Ada imbricate kompleks, ada fan dan segala macam. Itu geometri-geometri khusus yang kalian lihat strain-nya, lihat aja dia geser relatif kemana gitu atau miring ke arah mana, yang mana yang bertambah strain-nya paling banyak, nah itu yang kita kejar. Oke, terakhir kita punya sesar mendatar ya, either dia sinistral atau dekstral. Ini gambarnya kalian bisa lihat. Tadinya bidangnya di sini, harusnya kan dia ke sana tuh, tapi sekarang dia bergeser sebelah kiri. Berarti ini kalau kalian ngelihat dari sini ke arah sana, gitu, harusnya kan ngelihat yang putih-putih juga di sini ya. Tapi sekarang nggak ada karena dia bergeser ke sebelah kiri. Makanya namanya sesar mendatar mengiri. Itu. Kebalikannya, sesar mendatar menganan. Nah, gimana caranya kita tahu stresnya dari sesar mendatar mengiri atau menganan ya? Kalian lihat gambar yang tadi. Gambar yang ini mengindikasikan bahwa perubahan yang paling banyak terjadi space-nya di-create di situ kan? Ya, ini kan gambar yang sama aja. Sekarang space-nya di-create di situ berarti sigma 3-nya datang dari mana? Sigma 3-nya horizontal gitu. Sama seperti gambar yang sebelumnya kan? Ini sigma 3-nya, sigma 1-nya datang dari arah yang lain gitu atau dalam kasus ini arahnya di sini. Salah di sini benar. Itu dari arah sini. Sigma 3-nya dari situ, sigma 2-nya yang vertikal. Jadi yang kalian lihat sekarang maksimum finite stretching-nya terjadi pada sumbu horizontal. Ini sigma 3. Sigma 1-nya juga horizontal. Karena kalau sigma 1-nya vertikal, yang jadi sesar apa? Kalau S1-nya berada sejajar sigma 3-nya horizontal, sigma 1-nya vertikal, jadinya sesar apa? Sesar normal kan? Ya. Tapi kan sesar mendatar beda sama sesar normal. Sehingga dan opsinya satu-satunya membedakan ini adalah sekarang vertikal yang tadi yang paling besar akan berubah jadi horizontal yang paling besar. Sehingga sigma 1-nya horizontal, sigma 3-nya horizontal. Perubahan finite stretching paling banyak itu horizontal. Ya, itu bedanya strike slip sama deep slip. Kalau deep slip tadi, kalian bisa lihat salah satu dari sigma 1 atau sigma 3-nya vertikal. Sehingga kalian akan lihat perubahannya, either dia berubah secara vertikal atau berubah secara horizontal, tapi pada maksimum finite stretching. Nah, kalau strike slip ini, sigma 1 sama sigma 3-nya horizontal.
Dua-duanya horizontal. Sehingga perubahan yang terjadi paling banyak terjadi pada sisi lateral. Nggak ada banyak yang vertikal yang berubah. Walaupun ada faktualnya, tetapi tidak sebanding dengan yang kita lihat secara lateral. Oke? Ini contohnya bergeser secara lateral ya. Harusnya kita punya perlapisan ini, ada perlapisan itu, bergeser ke sebelah sana. Bisa lihat. Oke, nanti pada saat kita memodelkan strike slip, ada banyak teori-teori lagi nih dari mekanik pembentukan sesar. Nah, diantaranya pembentukan Riedel shear. Riedel shear itu apa? Ini kalian lihat ada strike slip, misalnya ini bidang strike slipnya pada sebuah zona strike slip, maka ada rekahan-rekahan yang satu dia membentuk sudut lancip dengan bidang sesar utama. Sesar utamanya yang ini ya, sudutnya. Kita ambil sudutnya ya. Misalnya kita punya bidang sesar utamanya di sini, gitu. Kita ambil garis yang pertama tuh. Kita akan punya sesar yang atau rekahan yang memiliki sudut lancip dengan bidang sesar utama. Ini namanya Riedel shear. Oke. Lalu kita akan punya P shear. P shear itu ya ini sepasang sepasang Riedel shear ini dari teman yang lainnya kita pasang conjugate-nya dulu karena kita akan punya fractures yang lain yang arahnya gitu curam masih masih lancip tapi lebih besar sudutnya terhadap bidang sesarnya. Ini namanya anti Riedel. Nih, yang ini nih conjugate Riedel shear. Gitu. Lalu selain itu kita akan punya tensile fractures, rekahan yang berada di tengah-tengah arahnya nih, dari Riedel sama anti Riedel. Ini namanya tensile fractures. Lalu kita akan punya P shear, istilahnya dari Riedel, P-nya itu akan bikin, nah gitu, ini adalah P shear dengan sejajar dengan paralel pergerakannya dengan arah sesar utama. Jadi kalau yang ini akan bergeraknya sama dengan sesar yang utama, yang ini akan berkebalikan, gitu ya. Tensile fractures ini akan terbuka, nggak ada pergerakannya. Lalu kita punya P shear dan kita punya Y shear dan lain-lain. Terakhir, sejajar dengan bidang sesar yang utama. Jadi ini umum nih, makanya kita bisa lihat fractures itu bergerak kemudian punya tren masing-masing karena secara mekanik dimungkinkan kita punya jenis-jenis rekahan yang berkembang pada saat fault itu juga berkembang. Ada istilah kerennya, misalnya conjugate Riedel shear, namanya antithetic shear, gitu ya. Terus kita punya synthetic shear, itu namanya Riedel shear. Terus kita punya extension fractures, itu namanya tension fractures di situ. Terus ada P shear, itu namanya secondary synthetic shear, ya gitu ya. Ini namanya macam-macam. Jadi harap jangan bingung karena beberapa orang pakai terms yang berbeda-beda, tapi kalian bisa mengerti kalau em, diberikan istilah yang berbeda. Setidaknya kalian pernah dengar lah ya, Riddle itu gimana dan lain-lain. Itu adalah em, fractures yang berkembang pada saat sesar utama em, mengalami perkembangan juga. Ada yang lain, misalnya ada lipatan gitu, ya. Ada lipatan terbentuk di sini kita akan lihat pada saat pembentukan lipatan apa sifatnya lipatan. Kalau dari gambar ini kalian bisa lihat yang ini tegak lurus dengan arah dari sigma satu. Itu sigma satunya arahnya gini nih. Ya, kalau kalian pakai gambar yang sebelumnya, kita punya shear fractures gitu kan. Masih ingat pada pertemuan sebelumnya kan, sudut lancipnya kalau kita bagi dua itu adalah arah dari sigma satu kan ya kalau shear fractures, ingat nggak? Karena yang bergerak paling banyak itu di sisi lateral nih. Jadi ini adalah arah dari sigma 3-nya nih. Ini arah dari sigma 3-nya. Jadi kalau kita lihat antithetic shear sama synthetic shear, ini synthetic sama antithetic atau Riedel shear sama conjugate Riedel shear itu adalah sepasang shear fractures. Jadi sudut yang antara conjugate Riedel sama
radial shear atau antitetik sama sintetik shear. Kalau kita bagi dua sudutnya itu adalah arah dari sigma 1. Nah, arah dari sigma 1 ini akan selalu tegak lurus dengan lipatan, dengan sumbunya. Ya, kalian bisa lihat ini, arahnya tegak lurus dengan sumbu lipatan. Tuh. Nah, ini ada banyak yang kita pelajari pada saat kinematik analisis, tapi jadi no worries, kita akan balik lagi. Oke, ya pada saat kita berbicara strike slip, ada banyak jenisnya. Ada positive flower structures, ada negative flower structures gitu. Itu berdasarkan bentuk dari hasil geometri yang disebabkan oleh strike slipnya. Kalau yang terjadi itu depresi, maka kita dealing sama negative flower structures. Bentuknya memang seperti buket bunga gitu gitu ya, tapi dengan depresi di tengahnya. Namanya negative flower structures atau trans-tensional. Kebalikannya, bentuknya bisa positif. Jadi morfologinya dibentuk tuh akibat dari faulting pada bidang sesar yang sesar mendatar itu bentuknya sama-sama seperti bukit bunga, tapi sekarang topografinya positif. Namanya positive flower structures atau kita sebut dengan transpression. Oke. Nah, pada strike slip ini seru banget. Kenapa? Karena struktur penyertanya banyak banget. Ya, kalian bisa punya eh, riddle, kalian punya normal fault, kalian punya pull apart basin, kalian punya lipatan, kalian punya P-fractures, ada riddle, ada anti-riddle, ada lipatan, ada tensile fractures, dan lain-lain. Ya, ada banyak sekali yang menyertai strike slip ini. Makanya strike slip ini sering dijadikan escape sama orang-orang. Wah, kalau sulit strukturnya dijelaskan, kayaknya strike slip deh. Kenapa? Karena banyak banget komponennya. Gitu. Sering sekali dibegitukan. Tapi bukan berarti nggak ada strike slip. Itu bisa jadi gara-gara terlalu kompleks, biasanya jadi sama strike slip. Padahal sebenarnya kalau kita perhatikan baik-baik, kita breakdown, maka kita bisa menjelaskannya dengan lebih sederhana. Oke. Ini yang lain, tapi saya akan coba drill di tempat yang lain aja. Nah, kadang-kadang strike slip itu nggak kelihatan, yang bekerja di bawah gitu. Yang kelihatan itu adalah struktur-struktur yang lainnya. Ini nih. Nah, tapi dengan adanya struktur yang lain ini, kalian akan mengerti kenapa kok ini bisa disebut strike slip ya gitu. Kalian pakai pengetahuan kalian yang sebelumnya aja. Kalian ingat nggak? Kalau ini adalah vein, ini kan veinnya gitu ya. Nih, arah sigma 3-nya kalian tahu nggak? Kalau dari vein atau rekahan terbuka. Dari extension fractures. Ini arah sigma 3-nya kemana nih? Ke kiri, Pak. Kemana? Sini? Atau ke situ? Atau ke sini? Ada satu, dua, atau tiga. Arah sigma 3-nya kemana? Pada posisi satu, dua, atau tidak? Ingat nggak kalau vein tadi terbuka, sigma 3-nya arahnya mana? Tegak lurus apa sejajar sama arah bukaannya? Sejajar, Pak. Tegak lurus, Pak. Sejajar dengan arah bukaannya. Jadi kalau ini arah bukaannya gitu, berarti arah sigma 3-nya adalah ini. Ya, ini arah sigma 3-nya nih. Gitu. Kalian tahu kan sigma 3 sama sigma 1 dan sigma 2 itu selalu tegak lurus kan ya? Jadi kita akan punya either ini garisnya
sama satu lagi yang masuk ke dalam situ tuh. Kalau dari gambar ini ada yang masuk ke dalam gambar kan ya, sigma 2 atau sigma 3. Nah ini kalau kalian lihat begini, ini nama fracturesnya namanya N echelon vein. Ini N echelon tulisannya echelon. Kenapa disebut N echelon? Karena dia steps. Dia fracturesnya nggak manjang ke sana. Dia malah step ke kanan gitu. Jadi dia terbatas nih. Ujung-ujungnya kan kelihatan ada batasnya ya. Dia nggak berkembang lebih jauh. Nah, dia step ke kanan. Nah, ini menunjukkan sigma 3-nya arahnya ini. Kemudian sigma 1-nya arahnya ini nih. Yang arah dari sigma 1. Gitu. Nah, ini menyebabkan kita punya N echelon. Makanya tadi saya bilang premisnya di awal, strike slip-nya kadang-kadang nggak muncul. Ini kan peta nih. Ini kalian ngelihat peta misalnya ya. Walaupun ini adalah penampang, tapi kalau kalian ini ngelihatnya sebagai peta, nih arah utara misalnya gitu. Maka sigma 3 sama sigma 1-nya horizontal kan. Karena dia berada dalam bidang peta. Sigma 2-nya vertikal. Ini saya tandain sigma 2-nya nih. Di sisi yang vertikal. Ini berarti titik biru itu. Titik biru pada setiap ini nih. Nah itu menandakan sigma 2 yang masuk ke dalam bidang gambar. Sehingga kalau ini kita tidurkan, kalian melihat dari atas, maka sigma 2-nya vertikal. Sigma 1 dan sigma 3-nya horizontal. Nah, ini adalah perilaku dari strike slip. Jadi yang kalian lihat, ini ada sebuah strike slip system di sebuah permukaan. Ini misalnya permukaan seperti ini, ada strike slip di bawahnya. Nah, yang terjadi di atasnya gitu, set, 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 set. Jadi faultnya besar di bawah sini, tapi sampai di permukaan dia nggak muncul sebagai bidang sesar. Yang muncul adalah N echelon vein system ini tadi. Nah, sekarang kenapa gambar panahnya ke sana? Gitu. Karena kalau kalian lihat, kita punya bidang ini nih, bidangnya yang ini ya, kira-kira misalnya bidangnya yang itu tuh yang saya garis biru. Kalau kita tekan dari arah sana, maka fault ini akan bergeser ke sebelah situ. Oke? Oke, ada pertanyaan? Nanti kita diskusikan lagi tentang sesar ya. Kalian akan dapat slide ini sehingga kita akan bisa diskusikan bentuk dari deformasi yang lain. Ada pertanyaan? Sergio, Anes, dan lain-lain? Kalau nggak ada, kita tutup dulu. Sepakat? Belum ada, Pak. Oke. Belum ada, Pak. Terima kasih banyak sudah hadir di kuliah pagi ini. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak.